pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersama-sama berdiri dalam mendengarkan kita pada kesempatan pagi hari ini. Bahwasanya pertolongan kita datang dari Dia Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan kasih-Nya untuk selama-lamanya. Turunlah atas kalian anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat bersama kembali pimpinan pujian pada kesempatan hari ini akan dari saudara Dewi Setiawan hanya kesempatan kepada pimpinan pujian. Shalom, Bapak Ibu sekalian, baik jemaat yang ada di tempat ini maupun kita yang mengikuti ibadah online dari rumah. Pada pagi hari ini kita akan mulai kembali ibadah kita dalam menghadap kepada Tuhan. Kita bersyukur atas kasih ya Tuhan. Di saat pandemi seperti ini pun Dia tetap menyertai kita, memberi kita perlindungan, kesehatan, dan berkat-berkatnya dalam hidup kita. Kita mau pujikan bersama berdoa.
limpahkan dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur atas berkat dan kesehatan, atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat berdiri ya Bapa tempat ini dan tidak kurang satupun pada pagi hari ini. Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami tempat ini dalam tangan-Mu ya Bapa, dari awal sampai dengan selesainya. Kiranya Tuhan yang hadir dan mengisi setiap hati kami, Tuhan yang sendiri yang berbicara kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, kita berdoa. Terima kasih, amin. Kita bagi berdiri. Kita memiliki Allah yang luar biasa lah, menolong kita. Kita tidak ragu mengikuti Dia. Kita usikan Dia lagi. Dan badai pun
Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan boleh beribadah pada hari ini. Dan kita sebentar lagi akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami kembali bersyukur kepadamu Tuhan. Karena Engkau kembali mempertemukan kami di dalam ibadah raya pada hari ini Tuhan. Dan kami sebentar lagi akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Sekali lagi tolonglah kami, kiranya Roh-Mu yang kudus boleh memberikan kepada kami pengertian. Supaya firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan bersama ini, boleh kami mengerti dengan jelas Tuhan. Dan bahkan itu boleh memberkati kami, mengingatkan kami kembali supaya kami hidup lebih berkenan di hadapan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menguraikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah pernyataan atau semacam pepatah yang mungkin kita juga pernah mendengarnya. Yang menyatakan demikian, bahwa memulai sesuatu itu lebih mudah daripada kita mempertahankannya atau memeliharanya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya pribadi, saya mengaminkan akan pepatah ini. Karena memulai sesuatu, itu memang realitanya. Meskipun ketika kita memulai sesuatu, tentu tetap juga ada upaya-upaya, usaha-usaha, perjuangan, sehingga kita boleh memulai sesuatu. Tetapi ketika kita mempertahankannya, memeliharanya, bahkan mengembangkannya, itu merupakan sesuatu yang lebih sulit. Karena untuk memelihara, untuk mempertahankan sesuatu yang kita mulai, itu diperlukan kesabaran, diperlukan ketekunan. Dan ini berlaku tentunya dalam kehidupan kita, di dalam setiap area kehidupan kita. Mulai dari kehidupan pernikahan kita. Ketika kita memulai sebuah pernikahan dalam kehidupan kita, juga tentunya ada upaya. Apalagi zaman sekarang ketika mau menikah, aduh stresnya luar biasa. Karena apa? Betapa mahalnya biaya untuk menikah di dalam masa-masa saat ini. Tetapi setelah kita bisa menikah, bukan berarti lalu urusan selesai. Tapi ada sesuatu yang lebih penting lagi. Bagaimana mempertahankan pernikahan yang kita sudah mulai bangun. Demikian juga ketika kita memulai sebuah usaha pekerjaan. Tentunya ada perjuangan juga. Sampai pada akhirnya kita bisa memulai akan usaha atau pekerjaan dalam kehidupan kita. Tapi sekali lagi betapa lebih sulitnya lagi ketika kita mempertahankan. Ketika kita memelihara bahkan mengembangkannya menjadi lebih baik. Demikian juga hal ini tentunya berlaku bukan bagi kehidupan kita seharusnya di dalam perjalanan kita mengiring Tuhan. Bahwa ketika kita percaya kepada Kristus, kita mau hidup di dalam Kristus, kita terus hidup mengikuti Tuhan. Setelah mungkin awal-awalnya kita penuh semangat, awal-awalnya kita mungkin masih kelihatan begitu luar biasa. Tapi dalam mempertahankan kerohanian kita, mempertahankan konsistensi kesetiaan kita dalam melayani Tuhan, itu bukan sesuatu yang mudah, bukan? Berapa banyak anak-anak Tuhan yang waktu masih muda begitu setia melayani Tuhan. Tapi ternyata ketika usia bertambah semakin tambah sibuk, tambah sukses. Semakin sulit untuk boleh punya kerelaan. Untuk bagaimana tetap melayani Tuhan. Dan bukan hanya aspek itu saja. Saudara. Ketika mempertahankan kerohanian kita, mempertahankan pelayanan kita di hadapan Tuhan. Bukan sekedar kita kelihatan setia secara aktiviti kita dalam melayani Tuhan. Tetapi bagaimana kita tetap mempertahankan pelayanan yang benar di hadapan Tuhan. Mempertahankan kerohanian yang terus berkenan di hadapan Tuhan. Itu lebih sulit lagi bukan? Karena apa? Karena hidup kita tidak luput dari yang namanya godaan-godaan yang ada di sekitar kita. Tapi juga tidak luput daripada memang keterbatasan hidup kita sendiri. Ketidaksempurnaan akan hidup kita. Di mana kita sendiri juga masih berperang dengan kedagingan kita. Sehingga dengan demikian kita begitu sulitnya untuk kita tetap konsisten menjadi orang-orang Kristen yang bertahan
dalam kehidupan iman kita yang berkenan terus di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kita tentunya perlu anugerah Tuhan, perlu kekuatan Tuhan, perlu daripada hikmat Tuhan. Itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, melalui bacaan yang kita baca ini, bagaimana supaya kita boleh tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama pada hari ini. Yang terambil dari Wahyu pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Wahyu 3 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Untuk sesi yang pertama ini saya hanya membacakan ayat yang pertama dan ayat yang kedua saja. Demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang. Itu, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Berbahagialah setiap orang yang membaca, yang merenungkan, terlebih lagi yang melakukan firman dalam kehidupannya hari lepas hari. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Wahyu pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-6, ini adalah merupakan salah satu bagian daripada surat yang daripada Kristus yang ditujukan, pesan dari nasihat daripada Kristus yang ditujukan kepada 7 jemaat yang ditulis dalam kitab Wahyu. Dan saat ini kita belajar daripada bagaimana nasihat, bagaimana yang diinginkan oleh Kristus kepada jemaat di Sardis. Saudara dikasih oleh Tuhan, kota Sardis itu adalah kota yang terletak kira-kira 50 km sebelah selatan daripada kota Tiatira. Kemudian dia berada juga di dataran lembah Hermus dan dikelilingi oleh gunung Temolus yang tinggi dan terjal dan menjadi benteng yang menjaga kota Sardis dari serangan musuh. Jadi kota ini kota yang kuat karena gunung itu sebagai benteng daripada kota ini. Selain daripada itu, sungai Pactolus yang mendapatkan aliran air daripada gunung Temolus biasanya mengalirkan air yang disertai dengan endapan emas ke kota Sardis. Jadi kita bisa bayangkan bahwa kota Sardis ini adalah kota tentunya yang kaya, kota yang makmur, dan juga yang akhirnya menjadi kota perdagangan yang aktif dan sangat kaya. Bapak, Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, selain itu ada hal yang menarik dalam kondisi keadaan kota daripada Sardis ini, yaitu kemudahan untuk mendapatkan kekayaan dari kota ini. Kelihatannya akhirnya membuat penduduk di sana itu menjadi penduduk yang mudah, terlena, mudah lalai, bahkan cenderung malas. Karena memang kota ini begitu makmur, begitu kaya. Oleh karena itu, kota ini juga pernah mengalami kekalahan, dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Mengalami 2 kali kekalahan, yaitu dari Persia, kemudian juga dikalahkan oleh Antikus Agung. Dan pada akhirnya kota ini pun ternyata pada tahun 17 dalam sekejap dimusnahkan oleh karena adanya gempa bumi yang dahsyat yang terjadi. Dan akhirnya dengan pertolongan daripada Kaisar Roma, kota Sardis ini akhirnya dibangun kembali, tapi tidak seperti yang dulu. Ini kota Sardis, saudara. Karena ini penting untuk kita pahami supaya nanti kita tahu dan lebih lanjut bagaimana kondisi daripada jemaat di Sardis. Memang jemaat di Sardis banyak yang tidak tahu asal usulnya, tidak diketahui asal usulnya, bahkan pertumbuhan dan perkembangan daripada jemaat Sardis ini juga tidak diketahui bagaimana detailnya. Karena data Alkitab yang ada adalah hanya ketika kita membaca di dalam bagian firman Tuhan, Wahyu 3 ayat 1 sampai 6 ini. Oleh karena itu, dalam Wahyu 3 ayat 1 sampai 6 ini sebenarnya merupakan sekali lagi
isi daripada surat daripada Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus tujukan kepada jemaat di Sardis. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, melalui surat ini, melalui Wahyu 3 ayat 1-6 ini, apa yang kita bisa pelajari? Yang menarik adalah di dalam surat ini dengan jelas bagaimana Yesus menegur, bagaimana Yesus memberikan nasihat, bahkan bagaimana Yesus membongkar akan kehidupan yang sesungguhnya daripada kehidupan jemaat Sardis. Dan Yesus sebagai sang pemilik gereja, sebagai sang pelindung gereja, dia memberikan penilaian soal itu. Dan Yesus yang menilai itu adalah Yesus yang juga dinyatakan di dalam bagian firman Tuhan ini. Dirinya adalah sebagai pelindung dan pemilik gereja itu sendiri. Di mana dikatakan dalam ayat 1a tadi, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki 7 bintang itu. 7 bintang, 7 itu artinya kesempurnaan juga termasuk menunjuk kepada 7 jemaat tadi. 7 bintang juga menunjuk kepada pemimpin-pemimpin jemaat. Dengan kata lain, pemimpin jemaat yang merupakan simbol wakil daripada jemaat yang ada, yang dibentuk oleh Kristus. Itu dipegang oleh Kristus. Dengan kata lain, siapakah yang sebenarnya menjadi penguasa daripada gereja? Yaitu Yesus Kristus sendiri. Yesus Kristus selain menjadi pelindung, tapi Yesus juga adalah sebagai pemilik, penguasa daripada gereja. Dialah kepala gereja itu sendiri. Selain itu, Yesus juga dinyatakan dalam bagian firman Tuhan ini, yang akan menilai jemaat Sardis itu adalah Yesus adalah Allah yang Maha Tahu. Di mana diungkapkan dalam ayat 1b, di mana dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Yesus adalah pribadi yang Maha Tahu. Selain dia adalah sebagai pelindung dan yang memiliki kuasa sepenuhnya terhadap gereja. Maka di sini kita bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu, bahwa kita yang percaya kepada Kristus sebagai anggota tubuh Kristus, sebagai gereja, yaitu sebagai orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Kristus, karena kita percaya kepadanya, maka kita bersyukur kepada Tuhan, karena kita adalah milik Sang Kristus itu sendiri, yang melindungi kita, yang penuh kuasa, bahkan dia adalah pribadi yang Maha Tahu. Artinya apa Bapak Ibu? Melalui hal ini kita tentunya bersyukur, karena dia juga tahu apa yang kita alami, apa yang sedang kita khawatirkan, apa yang sedang kita cemaskan dalam situasi dan kondisi apapun, dalam persoalan apapun, termasuk di dalam situasi seperti ini, di mana kita masih menghadapi sekali lagi wabah daripada COVID-19. Ada kecemasan-kecemasan tersendiri. Tapi ingatlah Bapak Ibu melalui firman Tuhan ini, siapa yang memegang hidup kita? Siapa yang memiliki hidup kita? Itu adalah Kristus sendiri, Sang Kepala Gereja. Dia juga tahu setiap pergumulan kita. Maka dia sanggup untuk memberikan jalan keluar yang terbaik bagi saya dan Bapak Ibu sekalian. Maka itu marilah dalam syukur kita itu kita terus berpegang kepadanya. Kita terus bersandar kepadanya. Kita terus berharap kepadanya. Namun selain itu, karena dia sang pemilik gereja, Maha Kuasa dan Maha Tahu, maka kita tentunya harus gentar kepada Tuhan. Karena dia tahu apa yang kita pikirkan. Dia juga tahu apa yang kita kerjakan. Dia juga tahu apa yang kita lakukan. Baik yang baik maupun itu hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan tentunya Tuhan tidak dapat ditipu oleh apapun juga. Karena dia tahu sedalam-dalamnya apa yang sesungguhnya ada dalam hati dan pikiran kita. Bapak Ibu dan saudara dikasihi oleh Tuhan, itulah Sang Kristus yang di sini akan memberikan penilaian kepada jemaat di Sardis. Bapak Ibu dan saudara dikasihi oleh Tuhan, lalu apakah penilaian Kristus terhadap jemaat di Sardis? Setelah di dalam ayat yang ke-1b dikatakan demikian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Saudaraku, di mata Tuhan Yesus, jemaat Sardis itu adalah jemaat yang dikatakan hidup tapi mati. Apa maksudnya Bapak Ibu? Kalau kita memahami daripada ayat ini, dari frasa yang mengatakan engkau dikatakan hidup,
sebenarnya di dalam bahasa aslinya itu memiliki arti atau dapat diterjemahkan seperti ini. Engkau memiliki nama atau reputasi yang hidup. Karena memang dalam bahasa asli itu muncul kata yang di situ adalah kata nama. Artinya reputasi. Dan siapa yang memberi reputasi hidup ini? Tentunya bukan Tuhan. Tapi itu dari orang lain, dari jemaat lain yang mengamati, yang menilai bahwa jemaat Sardis itu dinilai punya reputasi yang baik di mata orang lain dan jemaat lain. Tetapi bagaimana Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, kenapa kok dikatakan dia adalah punya reputasi yang baik? Karena memang jemaat di Sardis adalah jemaat yang dikatakan di situ hidup. Karena memang mereka adalah jemaat yang dinamis. Jemaat yang tidak pasif. Jemaat yang punya aktivitas yang begitu luar biasa. Program-program daripada gereja tetap ada dan dijalankan. Mungkin juga dengan baik Bapak Ibu. Jadi aktivitas-aktivitas pelayanan, aktivitas rohani itu tetap nyata. Dan itulah yang dilihat oleh orang lain dan jemaat lain. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena di dalam ayat yang kedua B dikatakan di situ, sebab tidak satupun dari pekerjaan-pekerjaanmu, tidak satupun dari pekerjaan-pekerjaanmu, di mana pekerjaan itu memakai bentuk jamak. Jadi mereka itu adalah jemaat-jemaat yang aktif, jemaat-jemaat yang terus bekerja, bukan diem, bukan males, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi yang luar biasa adalah apa? Dalam bagian firman Tuhan ini yang jelas. Jadi dikatakan meskipun jemaat Sardis itu memiliki reputasi yang baik dalam penilaian manusia, itu yang memang dikatakan oleh Yesus. Tapi pandangan Yesus sendiri bagaimana? Yesus sendiri menyatakan engkau punya reputasi yang baik di mata manusia. Tapi aku menyatakan kepadamu, sebenarnya engkau mati. Sebenarnya jemaat Sardis engkau mati. Dengan kata lain, jemaat Sardis tidak baik di mata Tuhan. Saudaraku, sebagaimana juga dikatakan dalam 1B, engkau nyatanya dikatakan hidup, padahal engkau mati. Inilah statement, jadi satu kesatuan. Di hadapan manusia engkau hebat, di hadapan manusia, di mata manusia engkau dinilai luar biasa. Tetapi di mataku engkau mati, tidak baik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Maka di sini kita katakan, kenapa jemaat Sardis dikatakan oleh Yesus itu mati? Karena Yesus mengatakan di sana, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu itu kudapati sempurna. Kata sempurna di sini bisa diartikan lengkap, bisa diartikan juga penuh. Artinya apa? Mereka beraktivitas, mereka dinamis, mereka tidak diam, tidak malas. Tetapi jemaat di Sardis ini kurangnya apa, saudara? Kurangnya adalah mereka ternyata di dalam mata Tuhan, kau tidak memenuhi standar Tuhan. Baik itu mungkin apa yang dia kerjakan, mungkin itu belum memenuhi apa yang Tuhan inginkan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, maka di sini kita belajar apa Bapak Ibu? Belajar bahwa meskipun jemaat Sardis itu di mata manusia memiliki reputasi yang baik, tetapi di mata Tuhan mereka tidak baik. Oleh karena itu Bapak Ibu, apalah artinya kalau begitu? Memiliki reputasi yang baik menurut penilaian manusia, tetapi tidak memiliki reputasi yang baik di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya biarlah kita juga tidak cepat-cepat terlena atau bangga. Atau kita bahkan membanggakan hanya hal-hal aktivitas atau hal-hal yang cuma sekedar lahiriah. Dan atau yang itu akhirnya membuat orang lain kagum terhadap gereja kita. Kagum terhadap kehidupan rohani kita. Tapi itu hanya penampakan secara lahiriah. Banyak orang sekarang bukankah kagum kepada satu gereja, dianggap gereja itu sukses. Gereja itu menjadi gereja yang hebat. Karena apa? Bisa karena jumlah. Saya bukan berarti anti dengan jumlah Bapak Ibu. Tetapi kalau kita hanya melihat karena jumlahnya banyak, atau kita juga terjebak, kita terlena, kita akhirnya membanggakan karena gedung kita itu mewah, gedung kita bagus, gedung kita besar. Bahkan di situ juga mungkin didukung dengan jemaat yang juga banyak di situ. Lalu kita bangga hanya kepada hal-hal itu. Meskipun itu tidak sama sekali salah, tidak.
Tetapi jikalau kita hanya kepada itu, kita sudah merasa bahwa kita berkenan di hadapan Tuhan, itulah yang tidak otomatis menjadi ukuran bagi Tuhan bahwa kita menjadi gereja yang berkenan di hadapan Tuhan. Atau kita menjadi pengikut Kristus yang berkenan di hadapan Tuhan. Hanya oleh karena penampilan kita, karena aktif di gereja. Karena penampilan kita aktif mengikuti kegiatan gereja. Meskipun itu bukan juga sama sekali salah. Tapi yang itu akan menjadi salah kalau kita hanya untuk supaya mendapatkan reputasi yang baik di hadapan manusia. Kalau itu kita lakukan hanya untuk supaya kita mendapatkan pujian daripada orang-orang di sekitar kita. Bahwa kita dianggap rohani. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mencari perkenanan Tuhan. Bukan perkenanan manusia. Apalah artinya ketika kita mendapatkan perkenanan manusia? Jikalau kita tidak mendapatkan perkenanan daripada Tuhan. Apa artinya kita mendapatkan pujian daripada manusia, tapi kita tidak mendapatkan pujian daripada Allah? Apa artinya? Tidak ada artinya. Mari kita melihat, memeriksa diri kita, memeriksa kehidupan gereja kita. Apakah kita menjadi gereja yang hanya sekedar melakukan aktivitas, yang hanya sekedar membanggakan hal-hal yang lahiriah. Oh acara, oh bagus, acara ini begitu baik. Wah, saudara kan dikasih oleh Tuhan, kalau kita soal berbicara acara, seringkali kita mudah terlena dan terjebak, bukan? Ketika Natal, ternyata kita sibuk acara begini begitu. Waduh, ternyata kalau kita periksa lagi, untuk apa sih itu semua? Seringkali kita tidak sadar bahwa itu ternyata ya supaya kita menampilkan, supaya orang lain melihat wah acara kita bagus. Bukan Tuhan yang dipermuliakan. Bapak Ibu dan saudara dikasihi oleh Tuhan, itulah yang dialami oleh jemaat Sardis. Mereka mendapatkan reputasi yang baik di hadapan manusia, tapi tidak di hadapan Allah. Lalu apa yang memang terjadi di jemaat Sardis? Yaitu saudara, yang pertama, apa yang dianggap tidak sempurna itu. Karena yang pertama adalah mereka melakukan aktivitas rohani, tetapi kehilangan motivasi yang benar. Ini salah satu bagian daripada hal yang esensi yang hilang dalam jemaat Sardis. Apa yang hilang dari mereka? Tentunya yang hilang daripada mereka adalah mereka melakukan aktivitas tetapi tidak didasarkan oleh dan tidak disertai dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sehingga itu membuat mereka tidak lagi memprioritaskan di tengah-tengah aktivitas mereka pentingnya relasi hubungan dengan Kristus secara pribadi. Itu bukan lagi menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan mereka. Tapi mereka hanya mementingkan yang penting ada aktivitas rohani yang kelihatan begitu luar biasa. Dan mereka juga melayani bukan lagi dengan hati yang tulus, yaitu mengasihi Tuhan. Meskipun mereka adalah jemaat yang dinamis, banyak aktivitas yang baik, program-program berjalan dengan baik, tadi seperti yang saya katakan. Tetapi mereka tidak sadar, mereka kehilangan hal yang esensi. Dan ini tentunya yang tidak dilihat oleh orang lain, tidak dilihat oleh jemaat lain. Karena memang jemaat dan orang lain hanya melihat sebetulnya yang lahiriah, yang nampak di luar. Tapi dia tidak sampai melihat kepada hal yang paling dalam. Tapi sekali lagi, maka Kristus sang pemilik gereja, sang pelindung gereja. Tapi dia adalah Allah yang maha tahu. Maka dia tahu sampai ke dalam-dalaman. Sampai sedalam-dalamnya. Daripada hati dan pikiran dari setiap anak-anaknya. Bahkan jemaatnya. Sehingga dia tahu membongkar perjalanan dari kehidupan jemaatnya termasuk jemaat Sardis. Bahwa engkau dikatakan hidup tapi engkau padahal sebenarnya mati. Itu di mata Tuhan. Maka Tuhan tidak bisa ditipu hanya dengan aktivitas. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara dikasihi oleh Tuhan, inilah yang kalau terus kita waspadai. Saudara. Tuhan tidak bisa ditipu. Hanya kita dengan melakukan aktivitas rohani, tingkah laku rohani. Tanpa spiritualitas, tanpa rohani yang sejati di hadapan Tuhan. Apa itu? Yaitu hati yang tetap mengasihi Tuhan. Hati yang tetap mau menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan. Menjadi prioritas dalam hidup kita. Setelah ada orang mungkin aktif di gereja. Tapi ya, apakah betul Tuhan menjadi prioritas hidupnya? Dan itu akan terbukti Bapak Ibu.
melalui ketika dia di gereja dan di luar gereja. Apakah sama? Apakah dia punya integritas? Apakah benar dia tetap menjadi orang yang mengasihi Tuhan? Itulah sebabnya mari kita periksa diri kita. Supaya ketika kita juga melayani Tuhan, apakah yang menggerakkan kita? Ataukah kita hanya ingin supaya kita dipuji? Ataukah kita hanya ingin supaya kita mendapatkan penghargaan? Kita aktif untuk apa? Demi siapa? Saudara, mari kita jaga itu. Bahwa ketika kita melayani, tidak ada tujuan lain selain karena itu sebagai kasih kita kepada Tuhan dan supaya Tuhan dipermuliakan. Saudara, berapa banyak orang-orang Kristen yang aktif di gereja juga ternyata dalam realitanya tidak sungguh-sungguh memang melayani Tuhan, tapi sebenarnya melayani diri. Bisa dilihat dari mana? Ketika masih dipuji oke, tapi ketika pendapatnya mulai tidak didengar, ketika pendapatnya tidak selalu disetujui, meskipun tidak selalu memang pendapat daripada orang tersebut itu selalu tidak baik. Tapi misalnya ada satu pendapat yang ternyata orang lain itu tidak setuju dengan pendapatnya. Dia bisa menjadi marah. Mungkin orang ini juga bisa akhirnya meninggalkan gereja. Karena apa, saudara? Karena mungkin dia merasa aku sudah tidak dihargai lagi. Saudara, meskipun kadang-kadang kalau kita menyatakan yang benar ditolak terus. Ketika kita menyatakan yang benar tidak diterima, itu berbeda, saudara. Tapi yang ingin saya katakan di sini adalah bahwa ketika kita di dalam melakukan kehidupan kita bergereja, ketika kita berpendapat, ingatlah pendapat kita tidak selalu itu mewakili kebenaran. Dan ketika itu jadi diterima, mari kita periksa kenapa pendapatku tidak diterima. Dan ketika kita marah, ketika pendapat kita tidak diterima, malah periksalah kenapa aku marah. Tapi kalau itu marah hanya karena harga diri kita, hati-hati Bapak Ibu. Berarti mari kita periksa, kita melayani demi apa? Demi diri kita atau demi untuk mengasihi Tuhan dan memuliakan Tuhan? Lalu di tengah-tengah aktivitas yang kita lakukan jangan lupa sekali lagi. Siapa menjadi prioritas dalam hidup kita? Tuhan. Ketika Tuhan jadi prioritas, mari kita tetap memprioritaskan, mendahulukan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Di dalam kita membuat program, dalam kita membuat aktivitas-aktivitas yang kita akan lakukan. Pernahkah kita pertama kali bertelut di hadapan Tuhan? Hubungan dengan Tuhan itu menjadi hal yang penting. Mendengarkan suara Tuhan secara pribadi. Kita sungguh-sungguh mau Tuhan tuntun. Karena dialah sang kepala gereja. Dialah sang pelindung gereja itu sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bila hal yang pertama ini menjadi bagian yang terus kita waspadai. Motivasi kasih kita kepada Tuhan sejauh mana. Supaya kita tidak terjebak dalam kerohanian yang semu sebagaimana dialami oleh jemaat Sardis. Itulah sebabnya melakukan aktivitas rohani tidak otomatis, saudara, menjadikan kita itu berkenan kepada Allah. Jika tanpa disertai hati yang tulus dan mengasihi Tuhan. Saudara, lalu yang terakhir adalah apa, saudara? Yaitu mereka melakukan aktivitas rohani tetapi tidak disertai dengan integritas. Mari kita lihat ayat yang keempat. Ayat yang keempat mengatakan demikian, saudara. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Saudara, yang tidak mencemarkan pakaian di sini ada beberapa orang. Berarti ini mengindikasikan sebagian besar orang di jemaat di Sardis itu mencemarkan pakaiannya. Mencemarkan pakaian itu merujuk kepada berarti apa? Di jemaat Sardis di situ dosa sudah masuk. Dosa apa? Ada penafsir yang mengatakan mungkin itu dosa perzinahan. Karena perzinahan itu terjadi di sana. Itu adalah merupakan satu perbuatan yang umum, perzinahan di kota Sardis ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, meskipun tidak terlalu detail mengatakan dosa apa di situ, mencemarkan pakaian itu karena apa, tetapi dosa memang sudah ada masuk di situ. Dosa juga bisa berupa apa tadi? Bahwa mereka melakukan aktivitas rohani, tetapi motivasi sudah bergeser. Tujuan mereka melakukan aktivitas rohani sudah tidak lagi berfokus kepada yang benar, bukan memuliakan Tuhan tapi diri sendiri.
Tapi juga mereka bisa melakukan pelayanan, melakukan aktivitas rohaninya. Sudah tidak lagi sesuai dengan standar Tuhan. Banyak berkompromi dengan semangat dunia di sekitarnya pada waktu itu. Bahkan mungkin kehidupan mereka adalah kehidupan yang banyak berkompromi dengan kehidupan-kehidupan yang ada di dunia. Di sekitarnya pada waktu itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya maka jemaat Sardis dikecam oleh Tuhan Yesus. Engkau dikatakan hidup, tapi engkau mati. Kenapa? Aktivitas rohanimu itu percuma jikalau tidak disertai dengan integritas. Artinya apa? Ketaatan kepada Tuhan. Mau belajar terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu yang seharusnya ada dalam kehidupan kita. Baik dalam pelayanan kita maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih oleh Tuhan, ada sebuah kisah, Saudara. Yaitu ada seekor kera, ketika itu sedang berjalan, kemudian tiba-tiba dia mendengar ada satu suara yang mereka tolong, tolong, tolong. Ternyata ketika dia cari-cari, itu ternyata ada seekor ikan di tengah danau yang sedang loncat-loncat, lalu berteriak, tolong, tolong, tolong. Dan si kera ini dikenal sebagai si kera yang baik hati, yang penuh dengan kasih itu, langsung dengan spontan, dengan cepat, dia langsung akhirnya berinisiatif. Dia langsung lari mendekati akan ikan itu. Dia loncat ke pohon kemudian sampai mendekati ikan itu. Dia akhirnya ambil itu ikan itu. Kemudian ikan itu dibawa dia pergi dan akhirnya dia taruh di sebuah pohon. Ketika dia menaruh di sebuah pohon itu, tiba-tiba ada seekor rusa yang lewat di situ. Wah, kaget si rusa. Kemudian si rusa tanya sama si kera itu, "Hei kera, apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan dengan ikan itu?" "Oh ya, ikan ini aku taruh di pohon ini." "Lalu untuk apa kamu taruh di pohon itu?" "Aku mau menyelamatkan dia." Loh, lalu si rusa, "Loh, bukankah malah mati kalau dia di situ?" "Ya, aku nolong dia supaya tidak tenggelam. Tapi kalau di situ kan dia mati. Karena ikan butuh air." Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kisah ini adalah kisah yang menggambarkan bahwa kita seringkali di dalam melakukan tindakan kita di hadapan Tuhan, kita seolah-olah itu membantu Tuhan. Seolah-olah menolong Tuhan, melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tapi ternyata justru sebaliknya. Bukan itu, malah membuat sesuatu yang menjadi tidak baik. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ikan ya seharusnya dia hidupnya di air. Tapi oleh karena konsepnya, karena didarakan, ini kan sesuatu yang baik, tetapi itu bukan sesuatu yang benar. Bagaimana supaya kita bisa menjadi pelayan Tuhan, menjadi pengikut Tuhan yang hidupnya berkenan dan benar di hadapan Tuhan? Jalinlah terus hubungan dengan Tuhan. Biarlah kita terus menjaga motivasi kita. Dan terus kita memiliki integritas di hadapan Tuhan. Seiring dengan aktivitas-aktivitas rohani kita. Maka kita berdoalah. Minta Tuhan kasih hikmat. Kasih kepekaan. Supaya kita boleh benar-benar hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih oleh Tuhan. Jangan sampai kita seperti jemaat di Sardis. Di mata manusia kita punya reputasi yang baik. Di mata Tuhan kita sebenarnya tidak baik. Jangan bangga terhadap penilaian orang. Jangan kita hanya senang dengan orang memuji kita. Tapi biarlah kita terus berupaya mencari supaya kita menjadi orang yang diperkenan oleh Tuhan. Nanti saya akan melanjutkan dalam seri yang kedua. Bagaimana kita terus membangun kehidupan rohani kita supaya berkenan di hadapan Tuhan. Maka saya mengajak kita saat ini untuk tundukkan kepala. Kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, saat ini Tuhan kami bersyukur kepadamu untuk firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama-sama ya Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang juga campur tangan untuk boleh menolong kami Tuhan supaya kami sungguh-sungguh memeriksa terus akan kehidupan rohani kami di hadapan-Mu. Supaya kami tidak terlena, terjebak di dalam kehidupan rohani yang semu Tuhan. Yang di mata manusia mungkin kami mendapatkan pujian, dianggap hebat, dianggap baik. Tetapi di mata-Mu kami sebenarnya gagal. Tidak memenuhi apa yang Kau inginkan. Oleh karena itu ya Tuhan, tolonglah kami.
supaya kami boleh tetap terus ya Tuhan waspada, supaya kami terus menjaga hati kami, supaya hidup kami boleh tetap terus berkenan di hadapan-Mu, sebagai orang-orang yang percaya kepada-Mu, sebagai orang-orang yang sudah Engkau selamatkan. Sehingga kehidupan gereja kami, bahkan kehidupan pribadi kami, tidak seperti jemaat di Sardis Tuhan, tapi kami boleh menjadi jemaat orang percaya yang menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan memohon kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu sekalian, pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini Bapak Pendeta Priyojo kiranya menjadi berkat bagi kita semua jemaat yang beribadah kita baik di gereja maupun di rumah kita masing-masing. Dalam perlu kita ketahui bahwa Pendeta ini sudah memberikan bagian pada sesi yang pertama. Jadi pembahasan hari ini belum selesai dan akan disambung di dalam ibadah di jam 8 sore. Dan bagi saudara mengikuti ibadah sore, nanti link akan bagikan kepada Bapak Ibu sekalian, sehingga saudara bisa mengikuti ibadah khotbah pemberitaan firman ini dengan lengkap. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama-sama di dalam ibadah kita sepekan ini. Saudara minggu depan ibadah kita di tempat ini melanjutkan di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 13, yaitu tentang jemaat di Philadelphia. Ya. Saudara bisa mengikuti ibadah kita di tempat ini secara online dan offline. Kemudian pada hari Selasa, nama kitab kita Selasa mendatang akan mengupas Matius 25 dan 14 sampai dengan ayat yang ke-30 pada pukul 6:30 malam. Siapkan secara langsung dari harapan. Untuk ibadah hari Rabu, kaum wanita kita di Raya Jumat Roma akan dilayani Pendeta Sulaswati. Kemudian pada malam hari akan dilanjutkan dengan doa malam. Biasa pada pukul 7 malam. Pada hari Kamis, kebaktian taman Bibita sekalian pada Kamis depan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Gunawan. Disiarkan juga secara langsung pada pukul 6:30 malam dari Damai Harapan. Dan yang diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti ibadah kita dengan baik. Demikian Bapak Ibu sekalian, waktu semalam kami sampaikan kepada saudara-saudara ada satu berita duka terhadap penghiburan rumah Bapak di surga Rabu yang lalu. Bapak Ian Tobianto, suami daripada Ibu Widianto pada usia 79 tahun, dan jenazahnya sudah dimakamkan di pemakaman umum Putih pada Jumat yang lalu sekalian. Dan yang menjadi perhatian dan doa kita bersama-sama kepada keluarga duka. Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini, bagi Bapak Ibu sekalian yang akan memberikan persembahan di gereja, kita memberikan persembahan bersama-sama, dan bagi Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, saudara bisa melaksanakan secara transfer rekening di gereja kita. Beberapa bank yang namanya rekening di gereja kita, silakan saudara bisa mentransfernya. Dan khususnya yang beribadah di tempat ini, mari kita akan bersama-sama memberikan persembahan kita untuk kerajaan Tuhan. Mengangkat satu buah pujian bersama-sama. Janji-Mu seperti fajar di pagi hari, tidak pernah terlambat untuk bersinar, tugas bisa maju ke depan. Seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar, cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan mekar-mekar pada kasih-Mu. Janji-Mu seperti
sudah memimpin setiap kami semua untuk beribadah di tempat ini, rumah Tuhan maupun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Kami sudah memuji Tuhan mendengar kebenaran firman-Mu dan menolong kami ya Tuhan untuk menjadi jemaat-jemaat yang sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman-Mu. Tak kala kami berjalan di luar kebenaran firman Tuhan, Kau mengingatkan kami kembali untuk boleh berjalan di dalam apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami melalui kebenaran firman Tuhan, sehingga hari demi hari hidup kami semakin berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Berkati kami yang hadir pada pagi hari ini dalam ibadah kami ya Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang tidak bersama-sama dengan kami, mereka beribadah di rumah mereka masing-masing Tuhan, teguhkan Tuhan, hiburkan mereka yang lemah, mereka yang sakit, mereka yang berduka cita, Tuhan berikan pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Bahwasanya yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan karena Engkau Allah yang senantiasa memberikan penghiburan kepada kami. Bapak saudara kami terima kasih, berkati juga untuk persembahan yang sudah kami berikan untuk pekerjaan Tuhan, seluruh persembahan kami dapat dipakai di hal Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, menyerahkan juga ibadah kami selanjutnya dalam sepekan datang di dalam hari-hari kami, dalam rumah tangga, keluarga, pekerjaan, bahkan dalam setiap pergumulan kami masing-masing. Menyerahkan dalam tangan Tuhan yang terus membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan yang Tuhan berikan kepada kami. Pujilah nama Tuhan. Sebentar jika kami akan mengakhiri ibadah kami dan kami akan pulang meninggalkan tempat ini menuju ke rumah masing-masing. Besertalah dengan kami semua ya Tuhan. Pujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jemaat yang kekasih, sekarang pulanglah, terimalah segala berkat daripada Tuhan, maka kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan yang Roh yang kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang pada kali yang kedua.